إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan pertemuan kita pada malam hari ini pertemuan yang diberkahi olehnya insyaallah. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sampai sekarang ini di bab yang ke-31. Ya. Bab yang ke-31, kalau di dalam buku ini dia di muka surat 172. Bab ke-31 muka surat 172 yaitu bab al-ikhlas bainan nas. Al-ikhlas bainan nas. Al-islah bainan nas. Bab al-islah bainan nas. Bab berkenaan mendamaikan perselisihan, ya, mendamaikan perselisihan di antara manusia. Di dalam bab ini, ya, al-muallif rahimahullah ataupun penyusun kitab ini membawakan beberapa ayat, ya, membawakan beberapa ayat di dalam surah An-Nisa, kemudian di dalam surah Al-Anfal dan juga dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang pertama yang beliau bawakan adalah qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. An-Nisa ayat 114. Kemudian di dalam An-Nisa 128 dikatakan wassulhu khair. Kemudian di dalam suratul Anfal ayat yang pertama dikatakan fattaqullaha yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Kemudian yang terakhir di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Yang mana ayat-ayat ini ayyuhal ikhwal akhwat adalah ayat-ayat yang memerintahkan dan memotivasi kita untuk senantiasa mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Yang pertama, la khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang memerintahkan manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan di dalam surah An-Nisa juga dikatakan wassulhu khair, dan berdamai itu adalah sesuatu yang baik. Baik, mendamaikan manusia. Mendamaikan manusia yang dimaksud dengan mendamaikan di sini adalah apabila misalnya ada dua orang yang berselisih paham, ataupun ada dua orang yang saling membenci. Karena memang pada hakikatnya manusia dalam hidupnya tidak semuanya dia menyukai orang lain. Pasti ada perselisihan. Pasti mungkin dia mempunyai yang namanya dia suka sama orang ini, dia benci sama orang ini. Pasti terjadi seperti itu. Maka ketika terjadi perselisihan di antara dua orang manusia, kemudian ada seseorang yang datang dan mendamaikan dua orang yang berselisih ini dan menghilangkan perselisihan di antara dua orang yang berselisih ini, inilah yang dinamakan dengan muslih, orang yang mendamaikan. Ya. Dan ayolah akhwat, ya, ketika seseorang berselisih, maka mendamaikan perselisihan dengan orang yang terdekat itu lebih utama. Misalnya saja, kalau seandainya ada seorang ayah berselisih dengan anaknya, maka orang yang akan mendamaikan mereka berdua lebih baik
ya, mendamaikannya daripada mungkin mendamaikan antara seseorang dengan sahabatnya. Karena ayah dengan anak ini kan lebih dekat ini, yang harus didamaikan. Ataupun mungkin terjadi perselisihan antara seorang saudara dengan saudaranya. Maka mendamaikan mereka lebih baik, ya, walaupun semuanya bagus sebenarnya, lebih baik daripada mungkin mendamaikan seorang pakcik dengan anak saudaranya. Karena ini lebih dekat, ya. Ini lebih dekat. Dan begitulah. Setiap lebih dekat, ini lebih mustahab untuk kita damaikan dibandingkan yang jauh dan jauh. Ya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya mendamaikan dua orang yang berselisih termasuk dalam amalan-amalan saleh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam ayat yang saya baca tadi, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Ya, tidak ada kebaikan. Ya, tidak ada kebaikan dalam bisikan-bisikan mereka, an-najwa, bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan tersebut yang memerintahkan untuk bersedekah, beramar ma'ruf ataupun mendamaikan di antara manusia. Biasanya orang berbisik-bisik, ya, biasanya orang berbisik-bisik tidak mempunyai kebaikan. Orang kalau berbisik-bisik dengan orang lain, biasanya itu adalah sebuah rahasia yang ingin diceritakan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan la khaira, tidak ada kebaikan dalam sebuah bisikan. Karena hampir kebanyakannya bisikan yang terjadi antara satu orang dengan orang yang lain, ini mengandung yang namanya sesuatu rahasia yang tidak mau didengarkan oleh orang lain. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, bisikan itu tidak mempunyai kebaikan. Kecuali bisikan yang memerintahkan untuk bersedekah ataupun beramar ma'ruf. Kalau kita bertanya sekarang apa yang dimaksud dengan ma'ruf? Yang dimaksud dengan ma'ruf di sini adalah semua perkara yang diperintahkan oleh agama, maka itu dinamakan dengan ma'ruf. Perkara yang baik. Dan yang ketiga di sini dikatakan bahwasanya tidak ada kebaikan dalam bisikan kecuali perintah untuk bersedekah, perintah untuk beramal saleh, beramal ma'ruf, dan juga menghendaki perdamaian di antara manusia. Menghendaki perdamaian di antara dua orang yang berselisih. Maka mendamaikan ini termasuk sesuatu yang baik. Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan itu adalah pekerjaan yang baik. Ya. Karena menghilangkan permusuhan di antara dua orang yang berselisih ini adalah sebuah amalan yang sangat dianjurkan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Orang yang melakukan seperti itu, mendamaikan dua orang yang berselisih semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan berikan kepadanya pahala yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang kami bacakan tadi bahwa kebaikan akan dihasilkan bagi orang-orang yang melakukan sedekah, beramar ma'ruf dan mendamaikan dua orang manusia yang sedang berselisih. Dan ini adalah merupakan kebaikan yang pasti akan dia dapatkan. Dan juga pasti dia akan mendapatkan yang namanya pahala karena Allah sendiri yang menyatakan fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Maka ya akhwat, ketika kita mengetahui ada dua orang saudara kita yang berselisih, saling membenci, tidak berbicara antara satu dengan yang lainnya, kita mempunyai kewajiban. Kewajiban kita adalah apa? Berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan mereka. Walaupun mungkin itu memerlukan waktu yang lama. Walaupun mungkin itu memerlukan yang namanya usaha yang kuat, yang keras. Tetapi mendamaikan itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh para ulama dikatakan, boleh saja memakai kata-kata kiasan yang biasanya dinamakan dengan tauriah untuk membuat perdamaian di antara mereka berdua. Misalnya saja si A dengan si B tidak berbicara antara satu dengan yang lainnya. Mereka ada perselisihan di antara mereka berdua. Maka mungkin orang-orang yang akan mendamaikan ini datang kepada si A dan dia berkata, Masya Allah, sesungguhnya B senantiasa mendoakan kamu. Dia sampaikan itu. Kemudian dia datang kepada si B misalnya dan dia berkata, Masya Allah, si A itu senantiasa mendoakan kamu. Senantiasa mempertanyakan keadaan kamu. Itu yang dia sampaikan.
Dan itu dia lakukan semata-mata karena apa? Karena dia inginkan kebaikan di antara saudaranya. Mungkin saja dia mengatakan, Masya Allah, si E itu tadi mengatakan kepada saya bahwa sesungguhnya kamu ini adalah orang yang baik. Ini ayolah wal akhwat. Diperbolehkan di dalam agama demi mendamaikan. Diperbolehkan di dalam agama demi mendamaikan. Dan jangan menambah permasalahan. Karena kadang-kadang ada orang yang ketiga bukan mendamaikan, malah menjadi batu api. Malah menjadi batu api. Nah, ini yang bermasalah. Seharusnya dia mendamaikan, malah dia menjadi batu api. Dan ini juga terjadi di dalam surah An-Nisa tadi dikatakan wasulhu khair, dan berdamai itu adalah sesuatu yang baik. Ini ayat berbicara berkenaan dengan wanita yang melakukan nusyuz kepada suaminya. Di dalam ayat itu dikatakan wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Kalau seandainya ada seorang wanita yang ditakutkan terjadi nusyuz terhadap suaminya, didamaikan. Wasulhu khair, dan sesungguhnya berdamai itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Ini juga perselisihan yang mungkin terjadi antara seorang suami dengan istri. Mungkin saja terjadi. Orang yang mencoba untuk mendamaikan ini, jangan malah mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Jangan malah menjadi batu api. Sehingga menjadikan dua orang yang suami istri ini malah terpisah. Jangan. Di dalam ayat tersebut dikatakan wasulhu khair, dan berdamai itu adalah sesuatu yang baik. Karena itu ya akhwat, di dalam sebuah perselisihan antara suami istri, ya, suami istri itu biasanya diutus ada yang dinamakan dengan hakam. Hakam ini, ya, hakam ini biasanya dipilih oleh pihak lelaki dan dipilih oleh pihak wanita untuk membicarakan kebaikan kedua suami istri tersebut. Bagaimana akhirnya mereka bisa bersatu. Itu kan biasanya seperti itu. Karena yang kita inginkan itu perdamaian. Kita inginkan yang namanya perdamaian. Baik. Begitu juga ya akhwat. Di dalam ayat yang dibacakan juga tadi dikatakan apa? Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara kedua orang-orang yang bersaudara tadi. Ini juga menjadi kewajiban kita. Dan ini adalah hal yang menarik ayolah wal akhwat. Karena di dalam ayat itu Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Kalau kita belajar bahasa Arab, akhun itu bisa mempunyai dua jamak. Bisa ikhwatun dengan ikhwanun. Misalkan ikhwani. Tetapi kenapa di dalam ayat ini dikatakan ikhwatun? Para ulama bahasa menyatakan bahwa ini menunjukkan orang-orang yang beriman itu mempunyai persaudaraan bisa saja lebih dekat daripada persaudaraan saudara. Karena persaudaraan mereka dilandasi atas dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya terjadi yang namanya perselisihan di antara dua orang yang beriman dan kita tahu bahwa mereka berselisih, alangkah baiknya kita menjadi juru damai di antara mereka. Dengan menjadi juru damai, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Dengan menjadi juru damai, kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjadi juru damai, kita akan mendapatkan pahala yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-114. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan barang siapa yang melakukan itu menjadi juru damai semata-mata karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan berikan kepadanya pahala yang begitu besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendamaikan dua orang yang bersaudara yang mungkin berselisih. Baik, ayolah akhwat. Di dalam bab ini ada beberapa hadis yang disampaikan. Hadis yang pertama adalah hadis yang berada di 248. Hadis nomor 248. Saya akan bacakan. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina itsnaini sadaqah
وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل. طيب, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan setiap ruas tulang manusia sebaiknya diberikan sedekah oleh pemiliknya, ya, sebagai pernyataan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenis-jenis sedekah itu sangat banyak. Di antaranya adalah mendamaikan dua orang yang berselisih dengan adil, membantu teman ketika menaiki tunggangannya atau menaikkan barang temannya ke punggung tunggangannya. Ucapan yang baik setiap langkah yang kamu ayunkan untuk melakukan salat adalah sedekah, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan juga sedekah. Muttafaqun alaih. Tayyib. Ini dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan keutamaan mendamaikan orang yang berselisih. Kemudian al-muallif rahimahullah memasukkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai nama asli Abdurrahman bin Sakhar. Ya, Abdurrahman bin Sakhar, seorang mukatsirin fil hadis, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan Abu Hurairah ini senantiasa menjadi target para orang-orang yang tidak suka dengan Islam, karena dengan menjadikan dia seolah-olah rusak, maka kita akan tinggalkan hadis. Ya. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan Islam ini menjadikan Abu Hurairah sebagai target. Mereka cari kesalahan-kesalahannya, tetapi Allah menjaga agama ini, ayyuhal ikhwah. Taib, di dalam ayat hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Yusbihu ala kulli sulama minan nas sadaqah." Setiap persendian daripada anak Adam itu perlu ada sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Jadi persendian ini persendian ya. Ini semuanya dinamakan dengan persendian, dan itu perlu ada sedekahnya setiap harinya. Ulama dari ahli fikih maupun ahli hadis itu menjelaskan kepada kita bahwa jumlah persendian yang dimiliki oleh manusia jumlahnya adalah 360 sendi. Tahu sendi ya? Ya, 360 sendi. Dan setiap daripada sendi tersebut perlu ada sedekahnya. Sejak terbitnya matahari perlu ada sedekah terhadap 360 sendi ini. Tetapi ayolah wal akhwat, ketika kita mengatakan sedekah itu jangan difikirkan harta saja. Ya, karena kebanyakan daripada kita ketika kita berbicara masalah sedekah yang difikirkan adalah dolar. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluaskan makna daripada sedekah di sini. Bahkan di dalam hadis ini kita akan mengambil satu kesimpulan bahwa yang masuk dalam kategori sedekah adalah segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam kategori sedekah. Kenapa dikatakan setiap yang mendekatkan diri kepada Allah masuk dalam kategori sedekah? Karena arti daripada sedekah itu berasal dari kata-kata sedekah yasduku. Artinya apa? Jujur. Orang yang beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah, ini menunjukkan kejujuran orang yang melakukannya. Semata-mata mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sedekah ini, jenis-jenis sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu baina itsnaini sedekah. Engkau mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, ini masuk dalam kategori sedekah. Dan di sini dikatakan ta'dil, mendamaikan dua orang dengan adil. Karena kadang-kadang ada orang yang mendamaikan, dia tidak adil. Ya, dia tidak adil. Maksudnya bagaimana? Mungkin saja ada orang yang dua berselisih ini karena harta. Datang orang ketiga mencoba mendamaikan. Okelah, saya damaikan, kamu dapat 3/4, ini dapat 1/4. Ini tidak boleh juga. Ya. Ini mendamaikan, tapi dia tidak adil. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
ta'dil. Hendaklah engkau berlaku adil untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Bagaimana mengukur keadilan ini? Mengukur keadilan tersebut adalah dengan membawanya kepada syariat. Segala yang dikatakan oleh syariat adil, itulah keadilan. Dan segala sesuatu yang berlawanan dengan syariat, maka itu tidak adil. Contoh, ya, jangan kita mengukur yang namanya adil itu sesuai dengan apa yang kita tahu ya. Karena terkadang yang kita katakan adil itu sama rata. Ya. Kalau kita mengatakan adil harus sama rata. Tidak senantiasa yang dinamakan adil itu harus sama. Terkadang adil itu tidak sama. Terkadang adil itu tidak sama. Sebagai contoh misalnya, ada seorang yang mempunyai 2 orang istri. Ada seorang laki-laki mempunyai 2 orang istri. Satu istrinya sukanya nasi ayam, satunya nasi telur. Adilnya bagaimana? Adilnya adalah yang suka nasi ayam belikan nasi ayam, yang suka nasi telur belikan nasi telur. Tidak adil kalau kedua-duanya dibelikan nasi telur. Kenapa? Karena mungkin saja yang tidak suka nasi telur itu, ada orang di antara mereka berdua tidak suka nasi telur. Jadi itu adil. Adil itu bukan berarti harus sama. Sebagai contoh misalnya kita mempunyai anak kita ada yang di university 1. Ada anak kita yang mungkin masih di secondary. Ada anak kita yang mungkin masih di primary. Ada anak kita yang masih di kindergarten. Kemudian setelah itu pagi-pagi ayo beratur, hari ini saya akan berikan uang apa namanya ini? Uang jajan ya. Uang untuk pergi sekolah. Saya harus berlaku adil kepada kalian. Untuk yang kindergarten $2, primary $2, yang secondary $2, yang di university $2. Adilkah itu? Tak adil. Maka kalau kita berbicara masalah adil, kita harus bawa adil itu kepada agama. Dalam pembagian harta warisan misalnya, jelas Allah menyatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagian lelaki 2 kali dibandingkan wanita. Adilnya itu untuk lelaki 2, untuk wanita itu adil. Karena kenapa? Inilah adil dalam Islam. Inilah adil dalam agama. Maka keadilan itu kita bawa ke situ. Ini yang pertama, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan demikian. Ya. Bahwasanya engkau mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih ini dengan penuh keadilan. Keadilan dengan membawanya kepada apa yang Islam sampaikan. Ya, apa yang Islam sampaikan. Kemudian ayolah wal akhwat. Ya, bahwa sesungguhnya yang dinamakan dengan memperbaiki hubungan ini ya perlu yang namanya usaha. Perlu yang namanya usaha. Bahkan terkadang saya katakan tadi, usaha kita harus lebih untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Karena kadang-kadang ada orang yang memang tidak mau didamaikan. Sudahlah, tak perlu. Tidak, kita tetap untuk mendamaikan mereka. Kita perlu untuk berusaha untuk mendamaikan mereka berdua. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan wa tu'inur rajul fi dabbatihi. Bentuk sedekah yang lainnya yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Engkau membantu seseorang naik di atas tunggangannya. Kalau dulu kan orang memakai apa? Onta. Onta itu tinggi itu. Untuk naik itu perlu usaha. Mungkin ada orang yang tidak mampu untuk naik itu sendiri, dibantu. Ini bagian daripada sedekah. Atau mungkin dia membawa barang. Ingin dia masukkan ke dalam kereta dia. Dalam kendaraan dia. Membantu itu bagian daripada sedekah. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bagian daripada sedekah. Membantu seseorang naik di atas kendaraannya sedekah. Membantu seseorang membawa barangnya sedekah. Bahkan dikatakan di sini wa tumitul adza anit tariqi sedekah. Engkau menghindarkan seseorang dari bahaya di jalan, ini juga bagian daripada sedekah. Ketika kita misalnya berjalan, kita dapatkan di jalan itu ada batu kah, ada kaca kah, ada kotoran kah, ya, atau ada sesuatu yang bisa mengganggu jalan orang,
maka dengan mengambil dan menghilangkan itu bagian daripada sedekah. Maka kalau seandainya kita berjalan, kita dapatkan ada sesuatu yang mengganggu orang-orang di dalam berjalan, hilangkan. Ya, hilangkan. Kalau ada sampah di jalan, hilangkan. Hilangkan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan sampai kita biarkan jalan itu kotor. Jangan sampai kita biarkan jalan itu ya banyak hal-hal yang mengganggu perjalanan manusia. Hilangkan itu. Ini adalah yang disampaikan oleh Nabi bagian daripada sedekah. Kemudian dikatakan wal kalimatut thayyibah sedekah. Perkataan yang baik juga bagian daripada sedekah. Dan perkataan yang baik di sini terbagi menjadi dua. Baik secara zatnya memang baik, kemudian tujuannya baik. Jadi perkataan itu, memang perkataan itu baik, dan yang kedua, tujuannya yang baik. Itu masuk dalam kalimat at-thayyibah, kalimat at-thayyibah. Apa perbedaan di antara keduanya? Kalimat yang baik itu contohnya adalah zikir. Orang berkata, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini bagian daripada al-kalimatut thayyibah. Dengan sendirinya dia sudah baik. Zikir itu adalah sebuah perkataan yang baik. Dengan sendirinya dia adalah baik. Ini al-kalimatut thayyibah. Sedangkan yang kedua adalah tujuannya yang baik. Perkataan yang tujuannya baik. Contohnya apa? Menghibur orang. Ya, memasukkan perasaan gembira di dalam diri seseorang dengan perkataan-perkataan yang baik. Masya Allah, kaif halukum, alhamdulillah. Ini adalah perkataan yang baik. Tanya kepada dia, Masya Allah, hari ini kamu handsome. Perkataan yang baik. Walaupun itu bukan kalimat thayyibah, tetapi tujuannya adalah baik. Memasukkan perasaan senang di dalam diri seseorang. Ya, jangan datang-datang orang, alamak datang lagi. Ini malah menjadikan orang sedih. Ini malah menjadikan seseorang itu sedih. Apalagi kalau langsung ditanya datang. Entah mengganggu saja. Ini adalah orang yang menjadikan akhirnya orang itu sedih. Ini tidak boleh. Maka pertama, kalimat thayyibah itu zatnya memang baik. Kemudian yang kedua, tujuannya baik. Tujuannya adalah memasukkan kegembiraan di dalam diri seseorang. Ketika kita mengajak mereka makan, ayo makan, alhamdulillah. Ini adalah bagian daripada hal yang baik. Dan ini masuk dalam kategori sedekah. Ya, ini masuk dalam kategori sedekah karena ini adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang pentingnya begini. Membahagiakan orang lain boleh, tetapi jangan dengan kata-kata bohong. Ya. Menjadikan orang lain tertawa boleh, tapi jangan dengan kata-kata bohong. Karena kadang-kadang kan ada orang yang sengaja berbohong agar orang itu tertawa. Ini dilarang di dalam Islam. Makanya di dalam hadis dikatakan wailul liman yuhadditsa fayakdziba liyadhaka bihin nas, wailul lahu thumma wailul lahu. Celakalah, wail bagi orang-orang yang berbicara kemudian dia berbohong agar orang tertawa. Ya. Celaka bagi dia, kemudian celaka bagi dia. Itu juga dilarang itu. Kalau seandainya kita berbicara ya, dengan pembicaraan yang lucu misalnya, lihat hak sehingga orang-orang tertawa, tetapi apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang bohong. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Oke, wallahu taala alam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa fi kulli khutwatin takhtuha ila salati sadaqah." Setiap langkah kamu menuju ke masjid itu bagian daripada sedekah. Setiap langkah ketika kita langkahkan menuju ke masjid, ini bagian daripada sedekah. Kalau kita mencoba untuk menghitung ya, berapa langkah dari rumah ke masjid, maka kita akan mendapati langkah kita itu banyak. Dengan langkah yang banyak tersebut, setiap langkah itu akan mendapatkan sedekah. Maka, Masya Allah, bisa kita bayangkan, kalau ada seseorang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu. Dia dalam keadaan sudah berwudu.
tidaklah ia keluar kecuali ke masjid untuk melaksanakan salat. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, dia paling tidak mempunyai banyak sekali keutamaan. Yang pertama, orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu, tujuannya masjid dan tujuannya semata-mata hanya untuk melaksanakan salat, maka setiap langkahnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihitung sedekah. Satu. Kemudian setiap langkahnya Allah akan mengangkat derajatnya di sisinya. Kemudian yang ketiga, setiap langkahnya Allah menggugurkan dosa-dosanya. Maka ini adalah merupakan keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang luar biasa. Maka ketika seseorang ingin melaksanakan sholat di masjid, kalau bisa berwudulah di tempat dia tinggal. Berwudulah dari rumahnya. Kemudian berangkatlah menuju ke masjid, yang mana tujuan utamanya adalah melaksanakan salat. Dan dengarkan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi tadi. Yang pertama sedekah, yang kedua derajat, yang ketiga digugurkan dosa-dosa. Dan ini semuanya merupakan keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan salat di masjid. Dan ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, ayolah wal akhwat. Hadis dari Ummi Kulthum. وعن أم كلثوم بنت أخبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه وفي رواية مسلم زيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. طيب. Hadis ini berasal dari Ummi Kulthum bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Beliau radhiyallahu anha berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukannya termasuk pendusta orang yang mendamaikan antara para manusia, lalu ia menyampaikan berita yang baik atau mengatakan sesuatu yang baik. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan tambahannya demikian. Ummu Kulthum berkata, saya tidak pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dibolehkannya berdusta, kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, dalam keadaan perang. Kemudian yang kedua, mendamaikan antara para manusia. Dan yang ketiga, perkataan seorang suami kepada istrinya, serta perkataan istri kepada suaminya yang membawa kebaikan rumah tangga dan lain-lain. Tayyib. Hadis ini ayuhal akhwat adalah hadis dari Ummi Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tidak masuk dalam kategori pembohong, pendusta, orang-orang yang menghendaki kebaikan dengan mendamaikan 2 orang yang berselisih. Maka ketika seseorang menghendaki adanya perdamaian di antara 2 orang yang berselisih, maka dia mungkin saja melakukan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tetapi itu dia lakukan demi mendamaikan 2 orang yang berselisih, dan ini diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun akhirnya para ulama berbeza pandangan di sini. Bolehkah seseorang dengan hadis di atas untuk berbohong? Dengan bohong yang jelas. Atau maknanya adalah bahasa kiasan. Maksudnya bagaimana? Ya, maksudnya begini. Ketika misalnya ada 2 orang yang berselisih, A dengan B misalnya berselisih. Saya datang ke A, saya mengatakan begini, Masya Allah, B ya senantiasa mendoakan kamu. Ini perkataan saya, walaupun saya tidak pernah mendengarkannya dari B, tetapi yang saya tahu B senantiasa berdoa untuk seluruh kaum muslimin, dan A ini termasuk kaum muslimin. Ya kan? Kan orang kalau berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, kata-kata atina itu kan kita kan, bukan dia sendiri. Berarti kalau kita termasuk si A juga, karena dia juga bagian daripada kaum muslimin. Oke? Jadi menurut pandangan ulama itu yang boleh.
Jangan menambah-nambah sesuatu yang tidak ada. Ya, jangan menambah-nambah sesuatu yang tidak ada. Boleh secara umum, tetapi tidak boleh menambah-nambah sesuatu yang tidak ada. Ya. Misalnya saja, Masya Allah, tadi sampaikan kepada saya, kamu kasih dia, kamu pernah belanja dia makan yang begitu banyak. Itu kan ditambah-tambah biasanya. Nah, itu ada ulama yang tidak memperbolehkan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh saja kalau seandainya ianya sesuatu yang umum. Ya. Misalnya saja dia katakan, B itu senantiasa doakan kamu. Ya. Dan saya kira senantiasa berdoa memang. Dan ketika dia berdoa, mungkin saja dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan meliputi semua orang yang beriman. Oke, itu diperbolehkan. Tetapi ayolah wal akhwat. Ya. Ada yang menyatakan bahwa sesungguhnya sebenarnya tauriyah, bahasa kiasan itu juga sebenarnya masuk dalam kategori pembohongan. Ya, berbohong juga sebenarnya. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau seandainya kita katakan senantiasa doakan kamu, kan tidak terjadi. Tetapi itu kita katakan demi mendamaikan. Maka para ulama di sini kembali kepada niat. Kalau niatnya untuk mendamaikan, maka itu dibolehkan. Tetapi kalau niatnya bukan untuk mendamaikan, mata-mata untuk mengambil hati, maka ini tidak diperbolehkan. Ini menurut ulama menjelaskan demikian. Bagaimana ulama menyatakan bahwa itu tidak diperbolehkan? Karena menurut para ulama, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dimintai syafaat, kan ada syafaatul kubra itu, datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam kan tidak bisa. Nabi Nuh tidak bisa kan. Sampai akhirnya salah satunya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat karena apa? Kata dia, saya pernah berdusta dengan 3 kali dusta. Dia pernah berdusta dengan 3 kali dusta. Dusta yang pertama ketika dia diajak kaumnya. Ayo kita pesta. Kata dia, ini sakit, saya lagi sakit. 1. Kemudian dusta yang kedua, ketika akhirnya dia sudah hancurkan patung-patung itu, dia didatangkan, ditanya, "Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Ibrahim, siapa yang hancurkan ini? Kata Ibrahim apa? Itu yang paling besar, coba tanya itu. Nah, itu yang kedua. Dusta dia yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika dia melalui satu kerajaan. Raja ini, lucu. Raja ini, kalau dia tahu ada seseorang datang bersama istrinya, dia akan ambil istri. Tetapi kalau ada orang yang datang bersama dengan saudari wanitanya, dia akan lepaskan. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, kalau raja bertanya, siapa kamu? Bilang saja, saya saudaramu. Maka dia katakan, saya saudaramu. Kata dia, gara-gara itu, ya, saya tidak dibolehkan untuk memberikan syafaat. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk tauriyah, tidak berbohong secara mutlak. Tidak berbohong secara mutlak itu. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim. Wallahu ta'ala a'lam. Maka ya ikhwah, mendamaikan 2 orang dengan perkataan-perkataan yang umum, ya, yang akhirnya membawa dia kepada perdamaian, itu diperbolehkan. Ya seperti tadi berbohong, ya, demi mendamaikan, tujuannya untuk mendamaikan, diperbolehkan. Dan dikatakan oleh para ulama, wal insanu idza kana muwarriyan fala itsma alaihi fima bainahu wa bainallah. Orang-orang yang melakukan hal tersebut, maka ianya tidak berdosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal seperti itu diperbolehkan dalam keadaan maslahat. Kemudian ayolah akhwat. Di dalam hadis ini juga dikatakan dalam 3 hal. Yang pertama tadi kan mendamaikan. Yang kemudian yang kedua dalam peperangan. Dalam peperangan, ya, ini diperbolehkan. Misalnya saja ketika misalnya ada orang yang berhadapan langsung dengan musuh, kemudian dia mengatakan kepada musuhnya, sebenarnya di belakang saya ini ada ratusan ribu tentara lengkap dengan persenjataannya akan menyerang besok. Mungkin tidak seperti itu, tetapi dia katakan demikian dalam bentuk berdusta agar musuhnya itu terkecoh, ya, lalai sehingga dia akhirnya ketakutan. Itu oleh para ulama diperbolehkan, ya. Dan itu pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Qa'qa' bin Amr radhiyallahu anhu. Al-Qa'qa' bin Amr radhiyallahu anhu ketika dia ingin memasuki medan perjuangan, ketika dia akan menyerang,
Pagi-pagi itu dia membawa pasukan. Dia membawa pasukan yang banyak, kemudian dia sampaikan kepada musuhnya, inilah pasukan saya hari ini. Kemudian setelah itu dia kembali, pasukannya sama juga. Esoknya dia bawa pasukan yang sama, kemudian dia berkata, ini pasukan yang kedua yang datang. Jadi seolah-olah dia punya jumlah itu 2 kali ganda. Padahal itu juga. Tujuannya adalah menjadikan musuhnya akhirnya ragu dan takut untuk menyerangnya. Dan itu diperbolehkan, ya. Itu diperbolehkan. Nah, itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar orang tersebut mempunyai ketakutan. Yang ketiga yang diperbolehkan untuk berbohong ini, perkataan seorang suami terhadap istrinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya, mana yang bersumpah dengan nama Allah untuk tidak akan berbuat kebaikan? Ya, tidak akan berbuat kebaikan karena dia mengatakan saya tidak akan pernah memberikan kepada kamu tenggak waktu untuk membayar utang. Maka Nabi berkata, siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan yang namanya kebaikan? Ia berkata, saya ya Rasulullah. Ya, saya ya Rasulullah. Maka bagi orang itu apa saja yang disukainya. Muttafaqun alaihi. Taib. Hadis ini ayolah ikhwah adalah hadis di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ada orang yang bergaduh. 2 orang sedang bergaduh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk mendamaikan mereka berdua agar tidak bergaduh. Dan ini adalah uswah kepada kita. Ini adalah ikutan kita. Kalau seandainya kita mendengarkan ada 2 orang yang bergaduh, jangan menjadi penonton. Jangan menjadi yang menyaksikan, tidak. Tetapi hendaklah kita berlaku seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia sudah mendengarkan ada 2 orang yang bergaduh, besar suaranya, tinggi suaranya, Nabi keluar. Nabi keluar untuk mendamaikan mereka berdua. Nabi keluar untuk mendamaikan mereka berdua. Setelah mereka dua-duanya sudah tidak mampu mengontrol dirinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan tidak mengapa. Dan ini dianjurkan dan ini adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bergaduh ini. Ya. Kita masuk, kemudian kita berikan nasihat. Ya, kita berikan nasihat, kita damaikan di antara mereka berdua. Yang jelasnya ya khawat, seseorang perlu menjadi juru damai. Jangan menjadi batu api yang akhirnya akan menimbulkan perselisihan lebih besar. Dan hendaklah kita berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan 2 orang yang berselisih, menghilangkan permusuhan di antara mereka agar kita bisa mendapatkan kebaikan yang banyak. Wallahu taala alam. Kita masuk kepada hadis ataupun walahu ayyudzalika, dan baginya apa yang dia sukai. Baginya apa yang dia sukai. Maknanya, kalau seandainya dia suka untuk memberikan waktu, itu yang lebih baik. Kalau seandainya dia tidak mau, ya dia harus bayar. Karena dia berselisih masalah utang. Taib. Ba'dahu. Ba'dahu ya ikhwah. Ini 42, 43. Taib. Hadis selanjutnya adalah hadis wa anna bil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarr فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الناس في التصفيق يلتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله فرفع أبو بكر يده فحمد الله ورجع القهقرة ورآه حتى قام في الصف
Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla bin nas. Fasalla lin nas. Falamma faragha aqbala 'ala an-nas faqala ayyuhan nas ma lakum hina nabakum syai'un fi as-salati akhadtum fi at-tasfiq. Innama at-tasfiqu lin-nisa. Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah fa innahu la yasma'u hadun hina yaqul subhanallah illa iltafat. Ya Abu Bakar ma mana'aka an tusalli bin nas hina ashartu ilaik. Faqala Abu Bakar ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. Ini adalah hadis yang agak panjang dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima berita bahwa antara sesama keturunan Amr bin Auf terjadi perselisihan. Jadi di antara kaum terjadi perselisihan, pergaduhan di antara mereka. Ya. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini perlu untuk kita jadikan sebagai contoh, keluar untuk mendamaikan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui mereka, mendamaikan orang-orang tersebut. Ya. Karena beliau akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi disertai bersama dengan sahabat-sahabatnya. Ya. Dalam hal itu akhirnya mereka bisa berdamai. Dan perdamaian itu diakhiri dengan jamuan makan. Jadi, alhamdulillah, satu kabilah itu berdamai, diakhiri dengan jamuan makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya dijamu dengan makanan. Karena mereka makan, maka datang waktu salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai ke masjid. Datang waktu asar. Nabi belum sampai, ya. Dan sudah masuk waktu asar pada waktu itu. Akhirnya, Bilal yang sebagai tukang azan ini datang kepada Abu Bakar. Dia berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tertahan. Dia berada di Amr bin Auf. Di Bani Amr bin Auf. Dia ada di sana. Dan dia tertahan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima jamuan makan orang-orang Amr bin Auf ini." Kemudian akhirnya Abu Bakar berkata, ya, dia ditanya dulu, "Apakah kamu mau jadi imam?" Jadi Bilal bertanya kepada Abu Bakar, "Adakah kamu mau jadi imam?" Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sampai lagi. Kemudian akhirnya Abu Bakar berkata, "Oke, baiklah. Kalau memang sudah masuk waktunya, maka dia pun mau. Dia menyanggupi untuk menjadi imam." Kemudian akhirnya Bilal azan, kemudian setelah itu mengumandangkan iqamah, maka majulah Abu Bakar ke depan, kemudian ia bertakbir dan orang-orang pun bertakbir di belakangnya. Jadi sambil menunggu Nabi sebenarnya, Nabi belum datang-datang juga, waktu asar sudah masuk, akhirnya Abu Bakar yang menjadi imam. Ketika Abu Bakar menjadi imam ini, ayo ikhwah wal akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, kemudian akhirnya dia masuk ke dalam shaf, ya. Tetapi pada saat itu banyak orang yang ingin memberikan peringatan kepada Abu Bakar. Ya. Dia ingin sampaikan bahwasanya Nabi sudah sampai. Tetapi cara mereka menyampaikan dengan apa? Bertepuk. Ya, bertepuk. Sehingga karena banyaknya orang yang bertepuk, semakin lama semakin banyak. Ribut masjid itu. Ya, ribut masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada saat itu dan akhirnya Abu Bakar awalnya tidak menoleh juga dalam salat waktu itu. Sampai pada akhirnya Abu Bakar, ya, menoleh ke belakang, dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun melihat Rasulullah melihat dia, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat agar salat diteruskan. Sudahlah, salat diteruskan. Dan dia sebagai imamnya. Tetapi Abu Bakar mengangkat tangannya sebagai tanda bahwa dia tidak patut untuk melanjutkan salat sebagai seorang imam. Maka dia akhirnya mundur ke belakang dan diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maju menjadi imam. Setelah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada orang-orang tersebut dan berkata, "Kenapa sih kalian? Kalau seandainya ada sesuatu terjadi, kalian itu memperingati orang lain dengan bertepuk tangan. Sesungguhnya tepukan itu hanya untuk kaum wanita sahaja, bukan untuk kaum lelaki. Kalau seandainya terjadi kesalahan, maka kalian memberikan peringatan dengan mengucapkan apa? Subhanallah." Ya. Subhanallah. Dan tidaklah seseorang ketika mengucapkan subhanallah kecuali dia akan menoleh, ya.
Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang menjadikan kamu tidak mau menjadi imam? Padahal kamu yang sudah memulai salat, ya. Dan saya pun sudah memberikan isyarat agar kamu melanjutkan, kamu menjadi imam. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, tidak pantas rasanya Abu Bakar, anak dari Abi Quhafa ini, ya, menjadi imam sedangkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakangnya. Tayyib ya akhwat, hadis yang panjang ini sebenarnya yang menjadi poinnya karena mendamaikan, ya, itu yang pertama saja. Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwasanya ada satu kaum yang berselisih di antara mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun untuk mendamaikan mereka. Itu poin terpentingnya sebenarnya. Turun untuk mendamaikan mereka. Turunnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendamaikan mereka ini sebagai contoh bagi kita bahwa ketika kita mengetahui ada saudara kita yang berselisih dengan saudara yang lainnya, damaikan, damaikan. Apalagi kalau seandainya perselisihan itu antara dua orang yang bersaudara, masih saudara. Yang jelasnya kita tidak pernah mengetahui ada yang dinamakan dengan mantan saudara. Adakah bekas saudara? Ada bekas saudara. Ada bekas saudara, bekas istri ada, bekas suami ada, tapi bekas saudara tak ada. Bekas ayah, tak ada bekas ayah. Bekas ibu, tidak ada bekas ibu. Maka ketika terjadi perselisihan, dan memang ya, yang namanya manusia ini berselisih adalah sesuatu yang memang terjadi. Kenapa terjadi? Akal, otak ini tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Otak manusia ini tidak ada yang sama. Perasaan, mood juga berbeza-beza antara satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Maka disinilah perlunya untuk senantiasa mendamaikan. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga kan seperti itu juga. Tidak mungkin ada orang yang berumah tangga berpuluh-puluh tahun tidak ada yang namanya cekcok. Tahu cekcok ya? Tidak ada yang dinamakan dengan, itu adalah bumbu-bumbu dalam sebuah rumah tangga, pasti ada seperti itu. Pasti ada. Maka orang-orang yang mengetahui adanya perselisihan itu jangan malah menambah api dengan menyiramnya dengan minyak. Jangan. Tapi damaikan dia. Jadikan mereka berdamai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian dan menjadikan kita mendapatkan pahala karena menjadi juru damai. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Sebagai informasi, insya Allah minggu hadapan kita akan mulakan dengan Al-Kabair. Ya, Al-Kabair. Jadi kita punya syarahan di pusat ini. Di hari Kamis kita memakai dua buku. Buku yang pertama adalah buku Riyadhus Shalihin. Dan kalau seandainya antum bertanya, saya ambil syarahannya dari mana? Saya ambil syarahan dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tetapi ini tidak ada syarahnya, saya lihat ini. Ya, jadi saya ambil syarahnya dalam kitab syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang kedua adalah kitab Al-Kabair, karangan daripada Imam Az-Zahabi, yang berkenaan dengan dosa-dosa besar. Syarahnya siapa? Syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.